Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Kali ini kita akan membahas bersama tentang mengatur rencana keuangan harian. Membuat rencana keuangan adalah langkah-langkah yang penting untuk bisa mencapai stabilitas finansial dan mewujudkan tujuan jangka panjang seperti financial freedom. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk bisa membuat rencana keuangan yang efektif setiap harinya, setiap bulannya. Pertama, menentukan tujuan keuangan. Tentukanlah tujuan jangka pendek, misalnya untuk menabung, untuk liburan, membeli gadget baru, atau membayar utang kecil dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian tentukan tujuan jangka menengah, misalnya untuk biaya pendidikan S2 atau S3, atau membeli mobil atau rumah dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kemudian buatlah tujuan jangka panjang, misalnya mempersiapkan dana pendidikan anak atau dana pensiun dalam waktu lebih dari 5 tahun. Langkah selanjutnya adalah menghitung pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan, catatlah semua sumber pendapatan bulanan seperti gaji, bonus, atau pendapatan sampingan lainnya. Kemudian buatlah daftar semua pengeluaran bulanan termasuk kebutuhan pokok seperti makanan dari rumah dan transportasi, dan kebutuhan sekunder lainnya seperti hobi dan membeli baju. Langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Buatlah anggaran bulanan yang mengalokasikan pendapatan untuk pengeluaran, tabungan, dan investasi. Jadilah rutin untuk bisa berinvestasi setiap bulannya. Kemudian pembagian anggaran, gunakan metode pembagian anggaran seperti aturan 50-30-20, di mana 50% untuk pendapatan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan kita, dan 20% untuk kita investasikan. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tabungan dan investasi. Buatlah tabungan darurat, sisihkan dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran untuk menghadapi situasi tak terduga seperti dipecat dari pekerjaan. Kemudian buatlah tabungan rutin, tetapkan persentase tertentu dari pendapatan untuk ditabung setiap bulannya. Pelajarilah berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti, dan pilihlah sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan kita dalam berinvestasi. Selanjutnya, kelolalah utang dengan baik. Prioritaskan pelunasan utang, fokuskan pelunasan pada utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Kemudian batasilah utang konsumtif, hindari utang yang tidak produktif, dan batasi penggunaan kartu kredit untuk pembelian yang tidak mendesak. Langkah selanjutnya adalah refinancing. Pertimbangkan refinancing untuk utang dengan bunga tinggi jika ada opsi yang menawarkan bunga lebih rendah. Dan janganlah berhutang setelah utang-utang Anda lunas. Selanjutnya adalah asuransi dan pelindungan. Pastikan memiliki asuransi kesehatan untuk melindungi kita dari biaya medis yang tidak terduga seperti menggunakan BPJS Kesehatan. Lantas kemudian pertimbangkan asuransi jiwa untuk melindungi keluarga dari resiko finansial yang jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian asuransikan aset berharga seperti rumah dan kendaraan. Langkah selanjutnya adalah meninjau dan menyesuaikan rencana keuangan. Lakukanlah evaluasi berkala seperti anggaran dan rencana keuangan kita setiap bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi atau perubahan rencana keuangan tahunan. Kemudian sesuaikanlah anggaran dan rencana keuangan sesuai kebutuhan dan prioritas yang telah berubah. Kemudian pahamilah edukasi tentang finansial. Terus latihlah diri kita untuk belajar tentang keuangan pribadi, tingkatkan pengetahuan tentang keuangan melalui buku, kursus, atau seminar. Bila perlu konsultasi dengan ahli keuangan, dengan perencana keuangan profesional untuk mendapatkan saran keuangan yang sesuai dengan profil risiko, profil keuangan Anda. Langkah terakhir adalah pengendalian diri dan disiplin. Kendalikan pengeluaran, hindari pembelian impulsif, dan prioritaskan pengeluaran yang penting-penting saja. Disiplinlah dalam menabung, tetapkanlah kebiasaan menabung secara konsisten, dan jangan mudah untuk tergoda menggunakan dana tabungan untuk keperluan yang tidak mendesak seperti membeli tas baru atau handphone keluaran terbaru. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat membuat rencana keuangan yang komprehensif dan efektif untuk bisa mencapai tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan PID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.